Nah, ini pertanyaan Aisyah, kenapa yang jahat dibenamkan, yang baik juga ikut ditenggelamkan? Ternyata waman laisa minhum, kata Aisyah, bukankah ada di antara mereka yang tidak seperti mereka? Barulah akhirnya Rasulullah bersabda memberikan penjelasan. Aisyah begini, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, semuanya, karena rombongan ini niat jahat, semuanya yukhsafu, akan dibenamkan dari awal sampai akhir tanpa terkecuali. Yang baik bagaimana? Ditenggelamkan. Yang jahat bagaimana? Ditenggelamkan. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, tapi nanti ketika mereka sudah dibangkitkan di mahsyar, maka sekarang kita membahas hadis yang kedua, ya. Jadi pembahasan kita ini adalah kunci amalan, karena nanti dinilainya di akhirat tergantung hatinya, tergantung niatnya. Hadisnya yang kita bahas, wa'an ummil mu'minin, ya, hadisnya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi, ya, Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Ibunda Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yagzu jaisul Ka'bah, ya, ada satu pasukan yang berangkat, ya, untuk perang, tujuannya menuju Ka'bah. Jadi ada pasukan mau hancurkan Ka'bah, ya. Nah, di dalam syarah para ulama disebutkan bahwasanya ini kapan gak disebut siapa sih pasukan yang mau menghancurkan Ka'bah. Sebagian ahlul hadis mengatakan ini kisahnya Abrahah atau pasukan yang lain. Intinya dia itu jais, pasukan yang ingin perang, datang bikin onar lah ke Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, ya, ketika mereka rombongan ini yang mau hancurkan Ka'bah sampai ke suatu dataran dari bumi ini, tiba-tiba yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, dari yang ujung pertama sampai terakhir tiba-tiba menghilang, terbenam di telan bumi. Jadi kayak di film-film, buminya terbelah, orangnya masuk, dilipat balik, hilang semua, ya. Nah, ternyata kalau kisah ini berarti kisahnya tentang Abrahah. Nah, ternyata di pasukan Abrahah itu kan yang datang ini kerajaan dari Son'a, dari Yaman waktu itu Abrahah. Dan ternyata ketika Abrahah mengerahkan orang kaum negerinya untuk datang menghancurkan Ka'bah, tidak semua orang itu jahat mau hancurkan Ka'bah. Ada yang cuma tukang bawa gajah, tukang bawa unta. Jadi mereka tuh nggak tahu tujuannya kemana. Pokoknya kepala puak dia ngajak ke sana, dia ikutlah. Tidak ada maksud hancurkan Ka'bah. Begitu juga ada penjaga-penjaga makanan, pembawa-pembawa makanan, bekal, ya. Tidak ada satupun di antara mereka, ya, tidak semua di antara mereka itu tujuannya mau hancurkan Ka'bah. Berarti ada yang tidak niat untuk itu, tapi ikut-ikutan. Nah, ternyata pasukan ini, kata Aisyah, Nabi sabdakan semuanya dimakan bumi, dilahap bumi ini pasukan, ya, bi awalihim wa akhirihim, dari awal sampai habis. Padahal tidak semua orangnya buruk, ya. Memang Abrahah niatnya hancurkan Ka'bah, tapi orang-orang di bawahnya nggak tahu. Sama seperti ini, ya, ada orang membajak pesawatnya diancam mau nabrakkan ke satu negara, misalnya begitu. Apakah satu pesawat itu semuanya jahat? Kan tidak. Ada yang pramugari, dia nggak jahat,
Saya ikut dibajak di sini, ikut-ikut aja. Karena terbang saya ikut terbang. Ada orang yang mungkin pakar tekniknya, teknik mesinnya ikut di pesawat itu untuk jaga-jaga kalau pesawatnya ini satu hari ada apa-apa dalam penerbangan, tapi nggak ada niat untuk membajak, untuk nabrak, untuk ngapa-ngapain negeri lain. Nah berarti ya itu satu rombongan, ya. Nah lantas Aisyah bertanya, ya Rasulullah, itu rombongan kan tidak semuanya buruk, tidak semuanya jahat. Tetapi kenapa engkau katakan tadi kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, sementara di antara mereka ada yang buruk-buruk, yang jahat, tapi ada yang tidak jahat di rombongan pasukan itu. Lantas kenapa yang dibenamkan semuanya? Kenapa enggak yang jahat aja dibenamkan dimakan bumi? Yang baik jangan. Karena yang baik ikut pasukannya, ikut-ikutan, dia nggak tahu tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata itulah pertanyaan Aisyah. Kenapa semuanya dihajar? Kenapa semuanya dimakan bumi? Kenapa semua ditelan bumi, ditenggelamkan oleh Allah? Padahal kan tidak semua dari antara mereka jahat. Di antara mereka ada orang-orang ya seperti gini, ada kafilah satu negara mau safar, dia ikutlah. Saya mana tahu ada rombongan yang mau belanja, mau beli kebutuhan harian, saya jualan. Jadi dia pergi sambil jualan, nggak tahu niatnya ini pasukan mau kemana. Tapi ternyata qaddarallah, dia ditakdirkan bersama dengan kelompok yang jahat, padahal dia bukan orang jahat. Nah ini pertanyaan Aisyah, kenapa yang jahat dibenamkan, yang baik juga ikut ditenggelamkan? Ternyata waman laisa minhum, kata Aisyah, bukankah ada di antara mereka yang tidak seperti mereka? Barulah akhirnya Rasulullah bersabda memberikan penjelasan. Aisyah begini, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya, karena rombongan ini niat jahat, semuanya yukhsafu, akan dibenamkan dari awal sampai akhir tanpa terkecuali. Yang baik bagaimana? Ditenggelamkan. Yang jahat bagaimana? Ditenggelamkan. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, tapi nanti ketika mereka sudah dibangkitkan di mahsyar, dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan sesuai niatnya masing-masing. Jadi kalau nanti di antara pasukan ini, kalaulah ini pasukan Abraha, tukang pegang kuda, unta yang nggak tahu mau niat hancurkan Ka'bah, nanti di akhirat ketika dia dibangkitkan, niatnya cuma kerja. Berarti dia tidak ikut dengan golongan-golongan yang celaka. Dia tidak ikut, cuma matinya ikut mati. Ya, nah inilah ya hadis yang kedua yang menjadi komunikasi Rasulullah dan Sayyidah Aisyah tentang satu kaum yang mau hancurkan Ka'bah. Ada yang baik, ada yang jahat, mayoritas orang jahat, mayoritasnya, sebagian ada yang tak jahat, tapi ternyata diazab, ditenggelamkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa pesan kira-kira dari hadis ini nih? Nah, ya, kalau yang gampang nih, jangan dekat-dekat dengan circle orang jahat. Nanti kalau orang jahat itu diazab, engkau yang baik kena. Tapi kan saya tak jahat, ya nanti matinya duluan, ya. Tapi nanti niatnya masing-masing. Tapi kan sialnya apa? Kena mati dulu. Nah, itu kan karena impact berteman dengan golongan-golongan yang ahlul ma'asi wal fujur, ahli maksiat dan perbuatan mungkar. Makanya jangan, ya. Nah, ini hadis yang pertama. Apa faidahnya? Yang pertama nih, faidahnya penting nih. Yang pertama, al-insan ya yu'amilu biqasdihi, seseorang nanti akan dibalas sesuai maksud hatinya, qasdinya. Qasdu itu katanya maksud. Setiap orang nanti ya
akan dibalas, diberikan ganjaran sesuai dengan maksudnya. Minal khair wasyarr, dari kebaikan ya dapatnya kebaikan, kejahatan. Kalau umpamanya di rombongan tadi ada yang memang mau hancurkan Ka'bahnya orang Mekah, Abraha, nanti dia akan diazab dan dia akan dihukum sesuai niat dia. Ada ternyata golongan ini nggak ikut jahat. Kenapa kamu ikut-ikut dengan Abraha? Saya cuma tugas gendong anak istrinya Abraha, misalnya gitu. Kenapa kamu ikut-ikut? Saya tak tahu Abraha itu tuan raja mau kemana. Terus niat kamu apa? Saya cari makan, ngerawat anaknya dia. Oh, berarti nanti dia akan diberikan ganjaran sesuai niatnya. Ya, jadi tenang aja Aisyah, walaupun diazab di dunia, nanti perhitungan di sisi Allah biqasdihi minal khairi wasyarr. Maksud hatinya, niatnya tergantung apakah dia baik ataupun buruk. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nah ini yang penting ya. Faidah yang kedua, kata Syekh Mustafa Al-Bugha dalam syarahnya, at-tahdzir. Tahdzir itu artinya peringatan. Kalau bahasa kita, hadis ini adalah saywer. Apa saywernya? Ya, min musahabah, ya, dari sikap musahabah. Sahabah itu dari kata sahabah, berteman, bersahabat, ya. Ahli zulmi wal fujur. Saywer, jangan kamu berakrab-akrab dengan kelompok orang zalim dan orang mungkar. Kenapa? Nanti kalau azab Allah kirim sama kelompok itu, kita lagi sama dia, kita kena ciduk dengan azabnya sekalian. Jadi mikir-mikir, walaupun begini, saya berteman dengan kawan-kawan saya yang maksiat, tapi saya nggak ikut maksiat. Cuman kan masalahnya begini, orang maksiat itu kan paling riskan di azab Allah kan, riskan kan. Nah kalau kita ikut duduk dengan mereka, ketika Allah kirim azab, kita kena sapu sekaligus. Tapi kan saya tidak ikut maksiat. Iya, niatmu nanti tergantung kamu masing-masing, tapi engkau kena sapu azab sekalian dengan ahli zulmi wal fujur, orang yang suka zalim dan melakukan kemungkaran. Makanya jangan, ya, peringatan hadis ini tahdziru min musahabati ahli zulmi wal fujur. Peringatan jangan bersahabat dekat-dekat dengan kelompok orang zalim dan orang-orang pendosa mungkar. Ini, jadi ini dalil gitu. Misalnya begini, saya Pak Riza punya teman-teman yang tak baik. Ya, baik dari geng ngumpul, geng ngopi, atau organisasi, atau yayasan, atau perkumpulan, atau partai, atau apapun kelompok manusia dalam tingkat kecil maupun besar, ternyata dia ini riskan melakukan kezaliman dan kemungkaran. Saya dekat dengan mereka, tapi saya tak ikut kemungkaran. Ini pertanyaannya, engkau duduk nggak sama dia? Duduk. Itulah resiko. Kalau tiba-tiba hari itu dia diazab, engkau kena ciduk sekaligus. Tapi kan saya tak jahat. Tenang, niatmu akan dihitung oleh Allah sesuai dengan maksudmu. Tapi azab itu tak bisa dihindari. Makanya hadis ini peringatan, Bang. Kalau kita punya kenalan dan dia itu termasuk ahlu zulmi wal fujur, tidak usah banyak akrab dekat-dekat. Jangan. Misalnya begini ya, diajak pergi nih, satu mobil ngopi, ya. Sementara ini yang ngopi nih, tukang yang di mobil ini tukang zina, ya kan, tidak sholat, bahkan ada yang melakukan kesyirikan. Diajak kita, satu mobil sama-sama kita piknik, jangan. Kenapa? Karena bisa saja yang saya bilang tadi, ahli maksiat itu riskan dengan azab. Dia perginya tak pakai doa, sholat ditinggalkan, tidak ada malaikat yang melindungi. Di jalan ada kenapa-napa, engkau kena sapu juga dengan azab itu. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Makanya ini pentingnya kita positioning lah, ya. Kalau kita punya kenalan yang kelompoknya ini ahlu zulmi wal fujur,
banyak lakukan kejahatan dan kemungkaran, cukup say hello aja, tapi nggak usah duduk gabung. Jangan, ya, jangan. Ini sama kayak begini. Saya pernah nangani satu kasus di Batu 12. Ada perumahan itu terdeteksi satu rumah itu zina terus. Tapi dia sudah ditanya tetangga, ngakunya itu sepupu saudara, keponakan ya. Tapi kok keponakan datang malam, kalau orang tuanya tak ada, baru keponakan itu datang, pulangnya pagi. Ternyata risau punya risau, ada salah satu warga lapor ke Pak RT, ditabayun oleh Pak RT, ketok rumah, tok 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 tok. Mohon maaf, ini kenapa ada perempuan laki-laki menginap di rumah nggak lapor RT kan gitu kan? Katanya ini saudara saya, ya, ini saudara saya, masih ada hubungan entah sepupu entah ponakan, saya bingung. Oke, kata Pak RT-nya, karena didorong warga ini murid saya, dia yang nanya sama saya, boleh nggak begitu Ustaz? Boleh, itu namanya nahi mungkar secara konstitusional kan gitu. Kalau nahi mungkar secara sporadis, engkau langsung gedor rumahnya, itu nggak bagus. Tapi kalau lapor RT kan konstitusional, pakai sistem kan. Ternyata ngaku sepupu, mana hubungannya, siapa nama bapaknya lengkap, nama nggak tahu. Ternyata usut punya usut, ditengok KTP pacarnya. Terus saya tanya, kenapa kalian bisa kompak orang perumahan nih? Apa mereka bilang? Orang zina di perumahan kami kan ngundang azab Allah, Ustaz. Nanti kalau azabnya dikirim satu perumahan, RT pun kena katanya. Maka kami punya tugas untuk nahi mungkar fi haulina, di sekitar kami. Oh ya, saya bilang itu bagus, tapi saya sarankan tetaplah lakukan secara konstitusional. Karena murid saya nih, binaan saya ini tadinya mau langsung gerebek rumahnya. Jangan, lapor RT dulu, saya bilang. Harus begitu Pak. Bapak nggak boleh di sekitar kita ada maksiat yang besar, kita diam-diam aja. Dia ini yang maksiat, bukan rumah aku. Nanti kalau banjir, banjir sekali. Azab sekali, kita kena. Makanya kita harus punya tugas, ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ajak yang baik, cegah yang mungkar. Jadi ternyata salah satu amalan penangkal azab adalah dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, nah itu. Jadi mulai hari ini grup-grup yang tak jaleh itu dihapus lah ya. Teman-teman yang tak jelas tuh jangan dekat-dekat sangat, sehelu aja lah. Kalau kenal silaturahim salam ya biasa, kita harus tetap bersilaturahim. Tapi kalau musohabah ini kan bahasa kitab ini, engkau jadi sohib betul, akrab, enggak lah. Ya, mendingan akrab tuh sama orang-orang hijrah yuk syar'i itu ya. Kalau mau anak muda begitu. Saya baru dapat kiriman dari seadik ipar tuh di Bogor, Jakarta, tawuran makin dahsyat tuh. Dikirimin di grup keluarga tuh tawuran itu, dia punya celuritnya panjang segini, Pak. Nanti diseret dia biar keluar api di aspal kan. Seret. Yang dibacok tawuran antar geng warga. Saya bilang kalau punya nyali suruh datang ke Palestina. Ngapain kau bacok satu-satu anak bangsa? Betul nggak? Kalau nyali bunuh tuh tentara-tentara Zionis. Itu baru hebat. Ini apa yang dibacok geng-geng aja. Geng-geng sama-sama bangsa Indonesia. Ya, itu yang terjadi karena itu punya musahabah, teman akrab yang ahlul zulmi wal fujur. Ya, mendingan kita berteman sama orang masjid. Kalaupun tertular sholat pengajian kan gitu kan? Ya, itu yang bagus. Ya, itu yang kedua. Yang kedua masuk yang ketiga lah, karena faidahnya mirip. Al-hathu ala musahabatil akhyar. Al-hathu artinya adalah anjuran. Ala musahabah, untuk bersahabat al-akhyar. Akhyar itu bukan Pak Masyalikul Akhyar ya, atau lembaganya Ustaz Adi Hidayat, Akhyar TV namanya. Akhyar itu artinya orang-orang yang baik, terbaik. Dari kata khoir sebenarnya. Khoir itu
baik, akhyar ya, adalah orang-orang yang terbaik. Jadi kalau mau bersahabat sama orang yang baik. Ini mirip sejalan dengan hadis Nabi. Kalau mau berteman, bertemanlah dengan tukang minyak wangi, kamu akan kebagian harumnya. Jangan berteman dengan pandai besi, nanti kamu kena baunya dan yang lain-lainnya. Ya, jadi harus pilih-pilih teman. Yang keempat, yang nyeritakan ini kan Nabi. Tapi pertanyaan saya, kejadiannya udah berlangsung atau belum? Belum kan? Kalaulah ini bukan Abrahah, berarti yang akan terjadi di akhir zaman. Karena di akhir zaman nanti akan ada pasukan yang mau hancurkan Ka'bah. Ada loh Pak, banyak yang kita belum tahu. Bapak pernah dengar nggak berita 1937 Mekah tuh pernah diakuisisi. Saya lupa dari mana, dari satu negara dia pakai sniper langsung dikuasai sebentar aja. Tapi Hajar Aswad pun pernah dicuri sama orang-orang Syiah kan? Ada kisahnya. Ya, itu kisah-kisah terdahulu. Tapi kalau ini kisahnya Abrahah berarti sudah terjadi, gitu kan? Di dalam hadis ini tidak dibilang ini kisahnya siapa, ya. Makanya disebutkan fihi khilaf. Di sini ada khilafiyah, wallahu a'lam bil haqiqah. Allah yang paling tahu hakikatnya. Intinya bukan ini kasusnya di zaman siapa, tapi intinya nilainya, bertemannya itu. Oh, kasusnya Abrahah bukan Abrahah, sudah terjadi sebelum Nabi atau akan terjadi. Intinya kalau berteman sama yang baik, jangan sama yang zalim, begitu. Ya. Maka faedah yang keempat adalah ikhbarur Rasul. Ikhbar, kabar dari Rasulullah anil mughibat, tentang perkara yang gaib. Kalau ini kisah Abrahah, tetap saja ini perkara yang gaib karena Nabi nggak menyaksikan tentang kejadian Abrahah. Yang menyaksikan siapa? Kakeknya kan? Abdul Muthalib kan? Yang berinteraksi dengan Abrahah, Nabi belum lahir. Setelah kejadian itu sudah selesai, baru Nabi muncul, Nabi lahir. Makanya Nabi lahir di tahun gajah. Maksudnya tahun gajah apa? Disitulah ketika Nabi lahir, disitulah tragedi tentang tentara gajah, ya, al-fil, ya. Tapi kalau ini bukan Abrahah, intinya berarti Nabi mengabarkan sesuatu yang mughibat. Mughibat itu sesuatu yang gaib. Wahia mimma yajibul imanu biha kama waradat, dan kita wajib mengimani walaupun kisahnya adalah kisah yang gaib. Apa yang harus kita imani yang seperti ini? Wal imanu bi annaha sataqa'u kama akhbaro. Kita beriman bahwa peristiwa ini akan terjadi, kalau memang ini akan terjadi di kemudian hari, ya, sebagaimana yang Nabi kabarkan. Kenapa begitu? Li annahu alaihi salatu wassalam la yantiqu 'anil hawa. Karena Nabi tidak pernah berucap sesuai dengan nafsunya. Nabi itu berucap sesuai dengan wahyu, ya, dengan wahyu. Harus kita imani seperti tentang Imam Mahdi, gitu ya. Misalnya begini, sekarang kan ada hipotesis, ya, hipotesis yang mengatakan seluruh keturunan Nabi di Indonesia itu sebenarnya bohong, nggak sampai. Ya, karena ada yang bilang gitu Pak, sampai bikin tesis, tapi tesisnya langsung dikonfrontir dengan para kiai, ternyata tesisnya nggak terbukti ilmiah. Kenapa sekarang baru ada orang yang menggugat para habaib keturunan Nabi Muhammad? Sebenarnya ada upaya, ya, memarginalkan mereka-mereka itu. Apalagi kita pernah satu kisah seorang keturunan Rasulullah menggoyang politik Indonesia, kan gitu ya, Habib Rizik bin Syihab. Makanya harus langkah-langkah ini harus diputus. Diputusnya dengan apa? Semua sanad-sanad Ba'alawi di Indonesia yang bilang keturunan Nabi itu nggak ada, putus semua. Atau dia bahkan bilang gini, di seluruh dunia nggak ada lagi keturunan Nabi karena sudah meninggal semua. Sementara di dalam hadis Nabi bilang nanti akan ada namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu memang klannya Rasulullah. Maka kita percaya yang mana? Orang yang punya penelitian bahwa
darahnya Rasulullah nggak akan ada lagi di dunia ini karena sudah putus. Sementara Rasulullah bilang Imam Mahdi nanti dari keturunannya, namanya ayahnya sama, kan gitu kan? Nama kakeknya sama. Nabi yang kasih kabar walaupun ini ghaib. Nah, kita wajib mengimani itu. Berarti dengan keimanan kita itu kita bisa sanggah orang yang mengatakan bahwa para habaib keturunan Nabi itu nggak ada yang benar. Jangan sampai begitu, ya. Karena mereka itu punya lembaga secara resmi juga namanya Rabithah Alawiyah. Itu sanadnya di silsilahnya memang dikuliti, diverifikasi. Kalau orang pura-pura jadi habib ketahuan, ya, turunan Nabi. Walaupun tetap kita memperlakukan secara proporsional. Kita menghormati keturunan Rasulullah, apalagi mereka orang yang alim dan bertakwa itu juga, ya. Walaupun nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga berkekurangan. Allah keturunan Nabi sama aja begini begitu, nah, gitu ya. Nanti jadi ejeknya jadi imigran Yaman, kadrun-kadrunan, nah itulah ejek-ejekannya ya. Atau yang berlebihan, belajar sama keturunan Nabi lebih baik dari 80 kiai. Gimana? Kalau keturunan tapi nggak ada ilmu nggak bisa. Jadi harus proporsional, ya, proporsional. Seperti itu ya Pak. Nah, jadi ini ikhbar an Rasulillah anil mughibat, ya. Nah, kabar dari Nabi tentang perkara-perkara yang gaib dan kita harus mengimaninya. Jadi berdasarkan hadis ini, mulai besok cari kawan tengok-tengok, musahabah tengok-tengok, ya. Takut-takut kalau ada azab yang akan menimpa kenalan kita yang zalim-zalim itu, kita akan terimbas. Hati-hatilah. Ya, hati-hati. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis berikutnya, ya. Hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sama dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekkah. Nah, jadi perintah hijrah itu udah nggak ada lagi, Pak. Ya, yang ada tinggal HSI. Hijrahnya, perintahnya nggak ada lagi. Yang ada tentang hijrah syar'i Indonesia. Betul ya, dan gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi kata Nabi apa? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekkah, walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang ada jihad dan niat, ya. Nah, kenapa tidak ada lagi ba'dal fathi? Ya, karena Mekkah sudah menjadi darul iman. Sebelumnya darul kufri, negeri kafir, sudah menjadi negeri beriman. Jadi setelah waktu itu Fathul Mekkah, perintah hijrah orang Mekkah untuk keluar dari kampungnya nggak ada lagi. Mau kemana lagi? Jadi ketika tanggal berapa Fathul Mekkah, ingat nggak? Pak Edi ingat tahun keberapa Fathul Mekkah? 8 Hijriah. Nah, ya. Ini di sirah nih nanti ini ya. Tapi sirah besok subuh belum mulai. Bulan depan, Ahad pertama, dan selanjutnya di Baitul Mu'minin. Jadi Nabi itu kan 13 tahun di Mekah. Itu dakwah semakin dimusuhi, diusir terakhir. Tahun ke-13 beliau kan pindah, hijrah ke Madinah. Kenapa? Selamatkan iman. Karena saat itu bargainingnya cuma 2 kalau bertahan di Mekah, kalau nggak hijrah. Apa? Irtadda 'anil Islam, murtad kalau mau tinggal di sini. Atau mau tetap Islam, digantung lah, digaruk pakai pisau lah, dilempar lah, dihina. Pilihannya 2, mau siap mati dengan siksaan orang kafir Quraisy atau hengkang dari Mekah. Akhirnya kan hijrah, turunlah perintah hijrah. Hijrah itu juga perintahnya Bapak Ibu, tidak langsung pergi-pergi gitu. Ketika disiksa tunggu wahyu turun. Mereka nunggu Nabi ngasih kode. Ketika waktu itu di 13 Hijriah
setelah musim boikot 3 tahun, karena mereka tuh kan nggak boleh jual beli sama orang Islam, nggak boleh kawinin anak sama orang Islam, nggak boleh. Ya, jadi misalnya kita waktu itu jadi orang Islam diboikot sama orang kufar Quraisy, mereka yang pegang anggaran, mereka yang pegang aturan. Kita punya duit nih, mau beli tepung, nggak boleh sama dia, dibiarkan mati kelaparan. Jadi bukan kemiskinan lagi, tapi memang boikot. Akhirnya kalau diteruskan banyak yang gugur dong. Turunlah perintah hijrah. Nah, ketika turun perintah hijrah, Nabi belum diperintahkan hijrah, belum boleh. Makanya Nabi tunggu wahyu terakhir. Oleh karena itu beliau termasuk yang akhir-akhir hijrah sama Abu Bakar kan. Ya, mereka harus pindah menyelamatkan diri dari negeri kafir Mekah saat itu ke negeri iman, yaitu Madinah yang udah banyak orang beriman. Setiap tahun kan di prospek Nabi kisahnya ya, 12 orang, 8 orang. Sampai akhirnya mereka sudah banyak beriman walaupun belum berjumpa Rasulullah. Ketika Nabi datang itulah baru mereka bergembira melihat wajahnya langsung sampai mendendangkan itu kan, syair itu kan, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Usulah datang bulan purnama kepada kami. Itulah Nabi hijrah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi ini dan itu, dan akhirnya tahun ke-8 Mekah pun takluk di tangan kaum muslimin, kunci Ka'bah kembali dipegang oleh Rasulullah. Nah, setelah hari itu Fathul Mekah, maka hijrah nggak berlaku lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nabi habis itu tinggal di mana? Hah? Tanjung Pinang. Madinah tetap, betul kata Pak Edi. Jadi Nabi bermustautin tetap di Madinah. Ya kan? Nah, orang Mekah yang banyak masuk Islam kan, saya hijrah lagi lah. Gak ada lagi hijrah karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Ya udah kau stay aja di Mekah. Amalan-amalan kan nanti ditransfer kan? Banyak guru-gurunya Nabi tinggalkan. Wong di awal-awal Fathul Mekah langsung orang kafir 2000 masuk Islam, termasuk yang kita ceritakan semalam Abu Sufyan dan lain-lain. Maka setelah Fathul Mekah tahun ke-8 itu hijrah ke Madinah tidak ada lagi. Ya. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada jihad dan niat. Maksudnya niat apa? Hijrah yang namanya hijrah makani, hijrah makan itu artinya tempat, udah tidak ada lagi. Yang ada apa? Hijrah maknawiyah. Hijrah secara makna. Itulah yang sekarang diserap sama adik-adik kita. Ya, kita ikut kajian hijrah, komunitas hijrah. Maksudnya apa? Al-hijratu minal ma'asi ila ta'ah. Hijrahnya secara makna, pindah dulu tukang maksiat, sekarang tukang melakukan amal soleh, ketaatan. Itu yang betul. Ya. Dulu bejat, sekarang taat. Itulah hijrah maknawi yang akan terus kita gaungkan sampai kita meninggal dunia. Tapi kalau hijrah pindah tempat negara sudah nggak ada lagi. Ya, la hijrata ba'dal fathi. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang ada jihad dan niat. Wa idzan tunfirtum fanfiru. Kalau engkau diminta pergi untuk berperang, segeralah pergi. Ini hadisnya. Jadi kalau diminta bela agama, gercep. Itu ya hadis ini. Kalau minta dibela agama, gercep. Ini kita disuruh sama MUI boikot produk-produk afiliator Israel aja susah betul. Saya baru pulang dari Batam, dari Jakarta, banyak orang-orang kita berkerudung, tak bisa tahan. Habis enak sih katanya gitu. Bukan, tak ada program lain. Enak ayamnya Ustadz fried chicken, ayam geprek pun enak. Ya, makanya kita heran ini. Kalau hari nanti di akhir zaman Imam Mahdi turun, kita nih ikut Imam Mahdi atau ikut Dajjal kira-kira? Ngeri-ngeri sedap juga kan? Kalau nggak benar-benar imannya tuh. Ya, makanya suka ada pertanyaan dulu. Kalau kita dulu ikut Rasulullah dan ikut Abu Sufyan yang masih kafir zaman dulu, Abu Sufyan punya semuanya, punya perangkat. Rasulullah kekurangan banyak perangkat. Kita kira-kira ikut yang mana? Kita belum tahu.
Ya, bahkan ketika sekarang kita lihat kisah Nabi Musa dan Fir'aun, wah, kalau kami pasti bela Fir'aun. Belum tentu. Belum tentu. Ustaz Somad kan pernah mengingatkan, kalau hari ini ada Musa, ada Fir'aun, belum tentu kita semua orang Islam ikut Musa. Karena apa? Fir'aun adalah pemimpin rezim yang memiliki kekuasaan. Fir'aun punya anggaran yang tidak terbatas. Sementara Nabi Musa semua lawan dari itu. Kira-kira kita mau ikut mana? Ya, ngiri-ngiri sedap kan? Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita diminta bergerak untuk membela agama, fanfiru, cepatlah, itu perintahnya. Itu termasuk mana? Hijrah, muttafaqun alaihi. Di sini ada catatan, wa maknahu, hadis ini makna besarnya adalah la hijrata min Makkah. Tidak ada hijrah dari Mekah lagi, li annaha sarat daro Islam, karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Ya. Nah, ini hadis yang ketiga. Apa faidahnya yang pertama? Nah, yang pertama, idza saratil balad, kalau satu daerah, kampung, negara, ya, daro islamin, dia sudah menjadi negeri Islam, lam tajib al hijrah minha ila ghairiha, tidak bisa, ya, tidak wajib untuk hijrah kecuali yang selainnya. Misalnya begini, tentang Suriah gitu ya, Suriah, orang-orang Suriah kan perang, sudah harus hijrah atau tidak? Ya, kalau dia bertahan, akidahnya dimurtadkan atau nyawanya dihabiskan, itu sudah boleh hijrah. Tapi bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, namun hijrah min daril kufri ila daril Islam, itu yang penting. Misalnya ada teman-teman kerja di luar negeri, di sana dipaksa murtad, hijrah atau bertahan? Hijrah boleh, pilihan. Tapi kalau kita bicara Palestina, berat juga bicara hijrah, karena di sana ada yang dijaga, Masjid Al-Aqsa. Lah kalau semua hijrah, nanti potong kambing orang-orang Zionis di sana semua. Sekarang aja mereka bikin perayaan di pelataran Aqsa. Lihat Pak videonya. Bikin perayaan mereka. Korban. Ya, untuk Tuhan-Tuhan mereka. Jadi jangan sampai terjadi. Berapa menit lagi? 5 menit. Oke, yang kedua. Idza lam takun al-hijrah wajibah min balad islami ila balad islami akhar, fatarku biladil islam ila bidalil kufri lil istitan hubban fiha wa mujawaratan li ahliha amrun mahdzurun syar'an. Kalaulah, ya, tidak ada hijrah wajib dari satu negeri Islam ke negeri Islam yang lain, maka apa hukumnya kalau kita kerja dari negeri Islam ke negeri yang kafir? Ya, boleh atau tidak? Ternyata itu yang boleh diberikan uzur oleh syariat. Misalnya kerja selama nggak mengancam akidah. Misalnya gini, Bapak harus bisnis ke Korea, ketinggalan di Indonesia negeri Islam kan, pindah ke negeri kafir, boleh nggak? Berarti hijrahnya mundur ke tempat yang jelek. Boleh, kalau di akidah kita aman. Tapi kalau terancam, jangan, ya. Nah itu, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jenguk kita. Jenguk boleh. Yang dibahasa tadi, ini hadis yang kedua kan? Yang dibahayakan itu musahabah. Musahabah itu akrab, terlalu intens, dekat. Misalnya kita punya orang jahat sekalipun, orang zalim, sakit, kita jenguk teman nih kan, kita boleh jenguk. Yang dilarang itu at-tahdzir ala musahabah. Jangan kamu terlalu bersahabat dekat. Jadi boleh. Ya. Yang tidak boleh itu misalnya ya tiap hari sama orang zalim, orang fujur, itu jangan. Nanti takutnya ada azab kita yang kena. Tapi kalau hanya sakit boleh. Ya. Ada lagi? Cukup? Melayat orang non muslim boleh. Kalau melayat orang non muslim boleh, tapi takziah saja. Takziah itu apa sih? Menghibur sahibul musibah.
Ya, malah kalau bisa dakwah. Tapi jangan pula melayat teman satu sekolah meninggal, Allahumma fillahu. Ya mendal doa nih. Doa ini mendal. Kalau takziah boleh tak? Boleh. Kalau perlu dakwah, datang kepada istrinya ya. Sabar ya Bu. Ya, sabar ya Bu. Mudah-mudahan Ibu diberi kesabaran. Karena hidup dan mati dari Allah. Wah, kan dakwah itu kan. Apa kata nih? Ternyata Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mungkin dia terkesima karena keikhlasan kita. Gitu ya. Jangan bilang sabar ya Bu, mudah-mudahan Allah berikan lapang kubur. Enggak bakal lapang orang kafir kok. Jadi jangan ada doa, jangan ada doa. Kalau melayat ke rumah teman yang non muslim, silakan datang, tapi hibur keluarga duka supaya sabar. Kalau perlu sisipkan kalimat dakwah, tapi nggak boleh mendoakan. Dalilnya apa? At-Taubah 113. Nggak cukup kalau saya bahas. Ada sisi silsilahnya, asbabun nuzulnya itu turun ketika Nabi doakan Abu Thalib yang wafat. Intinya nanti baca sendiri atau di Sabtu depan kita bahas tentang hukum mendoakan orang kafir yang jelas matinya kafir. Itu nggak boleh. At-Taubah 113 ya, Wan ya. Di situ dalilnya nggak boleh. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ini sekali lagi Pak Edi takutnya nyariin besok saya belum ngisi sirah karena Ahad subuh saya diminta ngisi di As-Sobirin dekat rumah Pak Sani besok. Khusus sekali aja ya. Selanjutnya nanti kita Mei kembali ke Sirah Nabawiyah di Baitul Mukminin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.